Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang konsep penelitian dan proses pengambilan keputusan. Ya, kelompok kami ini akan yang beranggotakan yaitu dengan nama Wina Yusnia dengan NPM 2101010082. Ya, yang selanjutnya dengan nama Miska Hidayatul dengan NPM 2101010084. Selanjutnya Kire Himalina dengan NPM 2101010095 dan Yusuf Rifki dengan NPM 2101010106. Dan yang terakhir adalah dengan saya sendiri, Bayu Saputra 2101010117. Selanjutnya, next. Ya, pada kali ini kita akan membahas tentang materi, yaitu tentang pengertian penelitian kami, tujuan penelitian, jenis penelitian, proses pengambilan keputusan, dan proses penelitian. Dan selanjutnya, nah, penelitian adalah penyelidikan terorganisir yang dilaksanakan untuk menyediakan data informasi dalam pemecahan masalah di dalam studi, pelaporan, deskripsi, penjelasan, dan prediksi. Penelitian bisnis. Apakah penelitian bisnis itu? Penelitian bisnis yaitu penyelidikan sistematis yang memberikan informasi sebagai panduan dalam pengambilan keputusan. Next. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama menggambarkan. Menggambarkan di sini yaitu mendeskripsikan atau memotret apa yang terjadi pada objek yang diteliti. Selanjutnya membuktikan, di mana data yang diperoleh itu digunakan untuk membuktikan adanya keraguan-raguan terhadap informasi, teori, tindakan, atau produk yang telah ada. Yang ketiga, mengembangkan, yaitu memperdalam, memperluas, menyempurnakan pengetahuan, teori, tindakan, dan produk yang telah ada sehingga menjadi lebih efektif dan efisien. Yang keempat, menemukan, di mana yaitu mendapatkan sesuatu yang hilang atau masih terpendam. Yang terakhir, menciptakan, yaitu membuat ilmu, produk, dan tindakan yang betul-betul baru yang sebelumnya belum pernah ada. Jenis penelitian. Yang pertama, penelitian terapan. Penelitian terapan atau applied research memiliki penekanan pada penyelesaian masalah praktis. Ciri penyelesaian masalah dari penelitian terapan adalah penelitian dilakukan guna menemukan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan spesifik yang terkait dengan kebutuhan akan tindakan, kinerja, dan kebijakan. Lalu penelitian murni. Penelitian murni atau pure research atau penelitian dasar basic research juga berbasis penyelesaian masalah, tetapi dengan pemahaman yang berbeda. Penelitian dasar bertujuan menyelesaikan pertanyaan yang membingungkan atau memperoleh pengetahuan dari dasar teori atau percobaan yang tidak terlalu berdampak langsung atau cepat terhadap keputusan atas tindakan, kinerja, atau kebajikan. Selanjutnya yaitu ada proses pengambilan keputusan. Nah, proses pengambilan keputusan itu adalah suatu rangkaian kegiatan yang saling terkait yang tertuju kepada pemilihan dari berbagai alternatif.
Nah, langkah dari pengambilan keputusan ini dapat bervariasi, namun pada dasarnya akan meliputi beberapa kegiatan. Yang pertama ada penemuan dan perumusan masalah, pemulihan model, pengumpulan informasi, analisis data, evaluasi alternatif, dan pengambilan keputusan. Nah, dalam proses pengambilan keputusan itu, yang pertama ada penemuan dan perumusan masalah. Nah, di dalam penemuan dan perumusan masalah ini, dimulai dari, manajemen itu menyadari adanya situasi yang muncul atau akan muncul masalah yang perlu segera diantisipasi. Nah, penemuan masalah ini dapat berasal dari sebuah keputusan manajemen untuk membuat produk baru atau dapat pula merupakan persoalan yang kompleks. Yang kedua ada pemilihan model. Untuk menyelesaikan masalah yang beraneka ragam, ini diperlukan model pemecahan masalah yang tepat. Penggunaan model yang tidak sesuai dengan sifat permasalahan tidak akan membuahkan penyelesaian yang baik. Nah, apabila manajemen ingin menentukan jumlah pembelian material yang paling ekonomis, model pembelian bahan itu dapat dipergunakan untuk menentukan pembelian tersebut. Model secara umum itu adalah abstraksi dari realitas dunia nyata. Dalam ilmu ekonomi, model ekonomi itu didefinisikan sebagai suatu konstruksi teoritis atau kerangka analisis ekonomi yang terdiri dari himpunan konsep, definisi, anggapan, persamaan, kesamaan, dan ketidaksamaan dari mana kesimpulan akan diturunkan. Selanjutnya yaitu pengumpulan data. Nah, tahap berikutnya itu adalah pengumpulan data informasi. Kelengkapan data itu mempengaruhi kualitas analisis. Oleh karenanya akan berdampak kepada ketepatan keputusan yang akan diambil. Nah, pencarian informasi ini bisa dilakukan sebelum tahap rumusan masalah. Namun, pengumpulan informasi dan data dalam tahap ini ditekankan kepada informasi atau data yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diselesaikan serta sesuatu dengan model yang telah dipilih. Nah, yang keempat itu adalah analisis data. Nah, apabila data yang diperlukan itu telah terkumpul, maka selanjutnya yaitu analisis data dapat segera dilakukan. Sementara itu, dari analisis data itu bisa terdapat kemungkinan ditemukannya permasalahan yang baru, sehingga memerlukan data yang baru juga. Beberapa alternatif keputusan akan dapat diperoleh melalui analisis ini. Penggunaan beberapa model analisis yang tepat dapat meningkatkan kualitas alternatif keputusan yang dihasilkan. Yang kelima yaitu evaluasi alternatif. Nah, dari berbagai alternatif keputusan yang dihasilkan melalui proses analisis data, masing-masing itu perlu dievaluasi berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh manajemen, baik kelebihan maupun kelemahannya. Melalui kriteria tersebut, seluruh alternatif yang ada itu dievaluasi, dan dari hasil evaluasi itu diperoleh daftar urutan alternatif, mulai dari alternatif yang paling layak untuk menjadi keputusan perusahaan. Nah, yang terakhir itu adalah pengambilan keputusan. Di dalam pengambilan keputusan itu, daftar urutan alternatif itu kan telah disusun. Selanjutnya, mengkaji penerapan masing-masing alternatif itu juga perlu dilakukan. Nah, keputusan ini adalah salah satu alternatif terbaik berdasarkan data yang dikumpulkan. Situasi dan kondisi yang ada dalam perusahaan perlu dipertimbangkan, sehingga diperoleh keputusan yang tepat. Sangat mungkin bahwa suatu keputusan yang diambil itu akan menimbulkan permasalahan yang baru di sebuah perusahaannya. Nah, tahap proses pengambilan keputusan ini terutama akan diterapkan kepada penyusunan keputusan strategis dan keputusan taktis. Nah, selanjutnya ada proses pengambilan keputusan secara ringkas dapat dijelaskan pada pohon keputusan untuk memilih metode penelitian. Yang pertama, merumuskan masalah atau pertanyaan penelitian. Kemudian dapat menyusun model, mendapatkan data, mencari solusi, dan kemudian menguji solusi dan menganalisis hasil
dan mengimplementasikan hasil pengambilan keputusan. Kemudian ada hierarki pembuat keputusan berbasis informasi. Hierarki pembuat keputusan berbasis informasi ini terdiri dari 3 tingkat. Yang pertama pada tingkat dasar, yaitu pembuat keputusan intuitif. Di dalam pembuat keputusan intuitif itu terdiri sebagian besar keputusan berdasarkan pengalaman masa lalu atau insting. Kemudian keputusan didukung dengan penelitian kualitatif yang terbatas. Yang kedua ada tingkat menengah, yaitu pembuat keputusan terstandarisasi. Pada pembuat keputusan terstandarisasi terdiri dari beberapa keputusan berdasarkan penelitian bisnis. Perusahaan menggunakan metodologi tried and true, menyingkirkan metodologi lain yang tidak sesuai, dan keterbatasan perusahaan pada data dan temuan. Yang terakhir pada tingkat atas yaitu visioner. Pada visioner setiap keputusan diambil dengan menggunakan penelitian bisnis. Perusahaan mengembangkan metodologi tersendiri dan berinovasi dengan mengkombinasikan metodologi. Luasnya akses perusahaan terhadap data dan temuan penelitian. Ya, selanjutnya adalah proses penelitian. Proses penelitian merupakan suatu model pengembangan dan interpretasi penelitian bisnis. Meskipun banyak peneliti melihat studi penelitian sebagai proses yang melibatkan langkah yang jelas, namun tidak ada satupun yang menyatakan bahwa penelitian mensyaratkan penyelesaian setiap langkah sebelum ke langkah berikutnya. Next. Proses penelitian. Pada proses penelitian yang pertama dilakukan ialah mengklasifikasikan pertanyaan penelitian, menemukan dilema manajemen, mendefinisikan pertanyaan manajemen, mendefinisikan pertanyaan penelitian, memilih pertanyaan penelitian. Pada tahap pertama ini dieksplorasi untuk mendapatkan informasi terkait hal tersebut. Dan jadilah sebuah proposal penelitian. Setelah yaitu membuat strategi desain penelitian berisi tipe, batas waktu, cakupan, dan lingkungan yang dibagi menjadi 2, yaitu desain pengumpulan data dan desain pengambilan sampel menjadi pengembangan instrumen dan pilot testing. Setelah memiliki strategi selanjutnya, melakukan persiapan dan pengumpulan data yang dimana akan menghasilkan interpretasi dan analisis data sehingga sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.